setiap orang pasti akan mati. Saya, Bapak Ibu, Saudara-saudara, suatu saat juga kita akan mati dalam ketetapan Tuhan. Mati berarti semua tamat, kehidupan berakhir, game over. Namun ada satu kematian yang berbeda dari kematian manusia umumnya, yaitu kematian yang terjadi pada Jumat yang agung. Kematian Yesus Juru Selamat kita yang disalibkan, yang mati, lambungnya ditikam dan dikuburkan di kuburan Yusuf Arimatea. Jemaat Tuhan, pada Jumat yang agung telah terjadi kematian yang kudus. Sebab kematian manusia yang lain yang sudah mati maupun kita ini nantinya, karena Tuhan ambil nyawa kita, Tuhan kasih nafas hidup ketika membentuk kita, dan saat mati seorang manusia Tuhan akan ambil kembali punyanya. Tapi kematian Yesus sebagaimana disebutkan di dalam pembacaan kita pada ayat 30, sesudah semuanya selesai, Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi kalau manusia yang lain nyawanya diambil oleh Tuhan, Yesus, Ia menyerahkan nyawanya sendiri. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika hari ini saya Bapak Ibu Saudara kita ada pada perayaan Jumat Agung, dan setiap tahun kita merayakan Jumat Agung. Tapi bagaimana kita memaknai Jumat Agung itu di dalam kehidupan kita? Tema khotbah kita dari Sinode GKI di Tanah Papua adalah kematian yang menyelamatkan. Kematian yang menyelamatkan. Bapak Ibu, peristiwa Yesus disalib, Yesus mati dan dikuburkan dalam Yohanes 19 ayat 16b sampai 42, tapi juga dalam kesaksian kitab-kitab Injil atau yang nanti akan disaksikan melalui pemutaran film Yesus di tengah-tengah jemaat, atau yang sudah Bapak Ibu Saudara kita saksikan ketika menonton film tentang kehidupan Yesus, atau ketika kita menyaksikan fragmen tentang penderitaan Yesus itu. Sudah Yesus divonis bersalah oleh Pilatus. Pembacaan kita hari Minggu yang lalu, Yesus pun diserahkan dan disalibkan di tempat yang bernama Golgota, dan ada dua penyamun di sebelah kiri kanan Yesus. Yesus terhitung di antara para pemberontak. Bapak Ibu Saudara, Ibu Saudara, hukuman disalibkan itu bukan hukuman yang biasa-biasa, lebih terhina dari hukuman mati atau hukuman seumur hidup yang berlaku di negara Indonesia. Lebih terhina dari hukuman apapun di dunia ini. Hukuman disalibkan adalah suatu aib, karena dalam masyarakat Yahudi hanya budak saja yang melakukan kejahatan, dan hanya penjahat yang paling jahat saja yang menerima hukuman terhina itu disalibkan. Sementara Yesus Tuhan kita, Yesus tidak bersalah. Yesus bukan penjahat, tetapi Yesus mengalami segala siksaan, celaan, hinaan sampai Ia mati di kayu salib. Yesus menjadi tontonan, menjadi bahan tertawaan dan ejekan, olok-olokan oleh semua orang, oleh prajurit-prajurit. Pakaiannya dibagi-bagi, jubahnya diundi. Tapi orang-orang tidak hanya puas menghina Yesus, menyiksa Yesus, mencambuk Yesus, bukan hanya mempermalukan harga diri Yesus, tapi orang-orang juga menginjak-injak status Yesus sebagai raja. Pada kayu salib itu tertulis, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ada 3 bahasa yang disebutkan oleh Yohanes, Ibrani, Latin, Yunani, dan yang terkenal, tulisan yang selalu kalau ada salib Yesus dalam dekorasi, di atasnya kata Indri. Itu bahasa Latin. Tapi Ibu, ini bukan sebuah penghormatan. Ini sebuah penghinaan untuk Yesus. Ini semua penghujatan kepada Yesus. Tapi Yesus di atas kayu salib masih menunjukkan kasih yang luar biasa. Salah satu dari
penjahat yang disalibkan bersama Yesus menurut kesaksian Lukas, beroleh tempat di Firdaus. Yesus bahkan berdoa, "Ya Bapa, ampuni mereka, orang-orang ini, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan di dalam pembacaan Yohanes 19 ini ada perkataan Yesus yang ketiga. Yesus bilang untuk Maria, ibu yang mengandung, lalu menunjukkan salah satu murid yang dikasihinya. "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada muridnya itu, "Inilah ibu." Lalu ada perkataan yang kelima, "Aku haus." Dan yang keenam, "Sudah selesai." Lalu kemudian Yesus menyerahkan nyawanya. Ada perkataan yang ketujuh, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa." Bapak Ibu, dari perkataan pertama dan ketujuh, kata-kata yang diucapkan Yesus selama ada di kayu salib itu semuanya menunjukkan kasih yang sangat besar bagi manusia. Semuanya menunjukkan misi Allah untuk mendamaikan dunia. Sudah tuntas, sudah selesai. Darahnya yang tercurah sudah menebus kita. Tapi Ibu Saudara, Yohanes mencatat satu peristiwa yang tidak dicatat di kitab-kitab Injil yang lain, tentang peristiwa bagaimana Yesus sudah mati, lalu lambungnya ditikam, darah keluar, air keluar. Bapak Ibu, tidak ada lagi yang tersisa pada tubuh Yesus. Kalau kita nonton film Yesus, betapa ngeri, betapa kejam. Tapi Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya yang dialami Yesus lebih mengerikan, lebih kejam daripada apa yang kita nonton di film, daripada apa yang kita baca di sini, daripada apa yang kita saksikan di fragmen-fragmen. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Yesus mengalami semuanya itu demi saya, demi Bapak Ibu Saudara. Kita memang bukan pelaku yang berteriak saat itu, "Salibkan dia." Kita bukan prajurit yang paku tangan Yesus saat itu, atau yang tikam lambung Yesus hingga darahnya tercurah. Kita belum lahir saat itu. Bapak Ibu, karena dosa saya dan dosa Bapak Ibu Saudara, maka Yesus mengalami semuanya itu. Kita yang patut kena pangkat, kita yang harus dihukum. Dosa-dosa kita ini sungguh besar. Kita sudah terputus hubungannya dengan Allah. Tetapi sungguh luar biasa, karena Allah yang mulia itu memilih jalan derita. Padahal Allah itu maha kuasa. Bahkan kuasa Pilatus pun, kuasa Allah lebih tinggi. Tapi Yesus memilih jalan menderita dan mati. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang punya kasih seperti kasih Yesus yang rela mati untuk kita. Bapak Ibu, kalau kita dari Serui ke Waropen, atau Waropen ke Serui, atau kita pergi pesisir Waropen ke Wapoga atau ke Waropen atas, kalau sampai terjadi sesuatu dengan perahu, dengan speed itu, masing-masing cari jalan. Tidak ada yang baku kasih selamat, masing-masing cari jalan. Yesus tidak. Ketika kita ini sudah tenggelam oleh karena dosa kita, Yesus tidak berteriak, "Ambil pelampung." Yesus tidak berteriak, "Berenang gaya begini." Tapi Yesus sendiri turun, bahkan turun dalam dunia orang mati untuk menebus kita. Dia mati bagi kita dan ia dikuburkan. Yusuf Arimatea, juga Nikodemus yang pernah berjumpa dengan Yesus. Kalau kita baca kitab Injil Yohanes pasal 3, mereka datang kemudian mengurus jenazah Yesus itu. Mereka pakai rempah-rempah dan mengapani tubuh Yesus. Mereka memberikan penghormatan yang terakhir, sebab sepanjang hidup, terutama pada kematiannya, kehormatan Yesus itu sudah diinjak-injak. Tapi pada jenazahnya yang akan dimakamkan itu bukan dengan upacara-upacara pemakaman seperti biasa. Kalau ada orang yang meninggal, kalau orang itu orang penting di masyarakat, di pemerintahan, bahkan kalau itu TNI atau Polri, itu ada upacara khusus. Juga para pelayan firman. Yesus tidak demikian. Orang bikin cepat-cepat karena sudah mau hari Sabat. Tetapi Yusuf Arimatea dan Nikodemus
memberikan penghormatan dan kemuliaan bagi Yesus sebagai Raja, dan Ia dikuburkan. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, pengorbanan Yesus dalam kematiannya, dalam tema khotbah kita, kematian yang menyelamatkan, tidak dapat dinilai dengan apapun di dunia ini. Barang apa yang paling mahal yang kita punya? Atau benda apa yang paling mahal di dunia ini? Uang sebanyak apapun yang dicetak di dunia ini tidak dapat membayar mahalnya darah dan nyawa Kristus. Karena itu saya, Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini kita harus menjadi orang-orang yang sungguh bersyukur, orang-orang yang harus berbahagia karena kematian Yesus sudah menyelamatkan kita. Maka mari kita belajar dan memaknai perayaan Jumat Agung ini. Jangan jual kematian Yesus dengan hal-hal yang duniawi. Tanggalkan segala dosa, putuskan setiap ikatan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau sampai hari ini masih ada yang menganggap dia atau hidupnya sendiri, berhenti Bapak Ibu Saudara. Sebab tidak ada seorang pun dari kita yang bisa mengatur jalan hidup kita sendiri. Bahkan keselamatan kita disediakan oleh Yesus karena kematiannya di Golgota. Mari kita menghayati kematian Yesus dengan penyesalan yang sungguh atas dosa, dengan pertobatan atas semua pelanggaran dan kejahatan yang pernah kita lakukan. Ada orang yang mau jadikan Yesus juru selamat, tapi tidak mengaku Yesus untuk pimpin hidupnya. Ada orang yang mengaku percaya Yesus, tapi masih memberi hidup pada kuasa-kuasa kegelapan. Ada orang yang masih tinggal di luar Yesus, tidak mengizinkan Yesus untuk mengatur hidup dan langkah-langkah kehidupannya. Bapak Ibu, selama masih hidup, itu artinya masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk menyadari betapa luar biasanya kematian Yesus yang menyelamatkan kita pada Jumat yang agung ini. Hari ini, mari pandang pada salib Kristus. Ia telah mati untuk mengalahkan dosa. Dan pada Jumat yang agung ini, kita menyadari pengorbanannya mulia, kasihnya besar. Kita tidak dapat merangkai puisi atau bernyanyi atau bikin apapun untuk membalas kematian Tuhan yang menyelamatkan. Tapi apa yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau adalah bawa hidup untuk Tuhan, perbarui hidup untuk Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kita membawa hidup untuk Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Kematian manusia yang lain semuanya game over, tapi kematian Yesus adalah kematian yang akan membawa kemenangan. Sebab nanti pada Paskah Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kalau kita percaya pada Yesus, iman kita tidak sia-sia. Hidup kita akan diselamatkan. Orang yang paling jahat menurut hukum Yahudi, yang disalibkan di sebelah Yesus saja bisa mendapat tempat di Firdaus. Apalagi Bapak Ibu Saudara saya yang sejak kecil ini Kristen, yang mengaku percaya kepada Kristus. Ia menjamin keselamatan saya dan Bapak Ibu Saudara karena kematiannya menyelamatkan kita. Kematiannya menyelamatkan seisi dunia. Kematiannya menyelamatkan orang-orang Waropen. Kematiannya menyelamatkan orang-orang Botawa. Jadi bawa hidup supaya kita diperbarui. Bawa hidup supaya Ia pimpin kehidupan kita, dan kita berkenan akan menikmati hidup kekal bersama dengan Kristus. Kematiannya menyelamatkan kita. Amin.